Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi fluida, tepatnya fluida statis. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias Ananda lebih semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tahu postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Hari ini kita akan membahas materi fluida. Nah, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir, sehingga sering disebut dengan istilah zat alir. Ada berapa jenis zat yang kalian ketahui? 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang mana termasuk fluida? Dari pengertiannya, zat yang dapat mengalir berarti yang termasuk fluida adalah zat cair dan zat gas. Zat padat tidak termasuk fluida karena zat itu tidak bisa mengalir. Jadi yang termasuk fluida itu adalah zat cair dan zat gas. Karena zat cair dan zat gas itu termasuk zat yang bisa mengalir. Oke, fluida bisa dibedakan menjadi dua jenis. Jadi kalau kita tulis ada dua, ada yang disebut dengan fluida diam, ada yang disebut dengan fluida bergerak. Fluida diam sering diistilahkan dengan istilah fluida statis. Dari namanya, statis itu diam. Sehingga fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Sedangkan fluida bergerak itu sering diistilahkan adalah fluida dinamis. Dinamis itu bergerak, sehingga fluida dinamis adalah fluida yang bisa bergerak. Pada pertemuan kali ini, kita khusus akan membahas tentang fluida statis. Seperti yang dibahas tadi, fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Berarti contoh dari fluida statis itu adalah air di dalam bak. Ingat, baknya tidak bocor ya. Air di dalam bak yang tidak bocor, air di dalam ember, air di dalam gelas, air di dalam botol, dan banyak lagi contoh-contoh fluida statis yang lain. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari besaran-besaran pada fluida statis. Besaran pertama yang kita pelajari adalah massa jenis. Apa yang disebut dengan massa jenis? Massa jenis adalah massa persatuan volume. Jadi kalau sudah berisi jenis, untuk mengingat itu, caranya adalah kalau sudah berisi jenis itu adalah dibagi volume. Berarti kalau massa jenis adalah massa dibagi volume. Kalau ini dirumuskan, massa jenis dilambangkan dengan huruf ini. Dibaca dengan rho. Ini dibaca rho. Massa jenis adalah massa itu lambangnya adalah M. Persatuan berarti dibagi volume. Lambang volume adalah V besar. Sehingga massa jenis dirumuskan M per V besar. Dengan M tadi adalah massa, satuan massa adalah kilogram. Kemudian V ini adalah volume. Satuan volume adalah meter kubik. Sehingga rho yang merupakan massa jenis itu satuannya menjadi, ingat seperti biasa satuan diturunkan dari rumus. Meter satuannya kilogram per volume satuannya meter kubik, berarti massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sebagai besaran yang kedua, akan kita bahas tentang berat jenis. Berat jenis seperti yang Ibu bilang tadi, untuk menghafalkan lebih ingat, kalau sudah berisi jenis dibagi volume. Kalau tadi massa jenis, massa dibagi volume. Sekarang kalau berat jenis, berat dibagi volume. Sehingga kalau kita tulis secara rumus, maka akan menjadi berat jenis dilambangkan dengan S. Berarti berat itu adalah dilambangkan dengan W. Persatuan berarti dibagi volume. Sehingga rumus dari berat jenis adalah S sama dengan W per V. Ingat V-nya V besar. W-nya ini adalah berat. Satuan berat itu adalah Newton. Kemudian V ini adalah volume. Satuan volume adalah meter kubik. Sehingga berat jenis memiliki satuan. Dari sini Newton per meter kubik. Besaran yang ketiga adalah tekanan. Tekanan itu dirumuskan gaya persatuan luas permukaan. Sehingga kalau kita tulis secara rumus fisikanya, tekanan itu dilambangkan dengan P. Tekanan itu bahasa Inggrisnya pressure kan? Biasanya diambil dari huruf depan bahasa Inggrisnya, P. Tekanan sama dengan gaya
F, force, persatuan luas permukaan, A besar. Sehingga tekanan itu dirumuskan F per A. Dengan F ini tadi adalah gaya, satuan gaya tadi adalah Newton. Kemudian A itu adalah luas permukaan. Satuan luas permukaan adalah meter persegi. Sehingga tekanan memiliki satuan, dari sini bisa dilihat Newton dibagi meter persegi. Newton per meter persegi. Newton per meter persegi ini sering dikenal dengan istilah Pascal, karena penemunya adalah Pascal. Penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari itu sering sekali kalian jumpai, tetapi kalian biasanya tidak sadar kalian menerapkan konsep fisika. Contoh yang pertama adalah konsep tekanan. Kalian biasanya kalau menggunakan pensil, kalian pasti runcingkan pensil itu baru kalian pakai. Nah, saat pensil kalian runcingkan terlalu runcing, saat kalian baru tekan di buku, biasanya pensil langsung patah, kan? Nah, kenapa? Semakin runcing pensil yang kamu kerot, maka saat kamu tekan di buku, maka akan semakin cepat patahnya. Kenapa? Karena tekanannya semakin besar. Kenapa bisa tekanannya semakin besar? Itu dari rumus kita temukan. Kemudian satu lagi, misalkan ibu misalkan bermasa 45 kg. Ibu berjalan dengan orang yang bermasa sama 45 kg juga di jalan yang becek. Ibu memakai sepatu hak tinggi, sedangkan temennya memakai sepatu teplek yang tidak ada haknya. Kita berjalan bersama di jalan yang becek. Kira-kira kaki siapa yang terjerembab lebih dalam masuk ke tanah? Ya, tepat sekali. Pasti kakinya ibu yang bersepatu hak tinggi. Kenapa? Jawabannya juga semua dari rumus ini. Oke? Kemudian satu lagi, banyak sekali contohnya sebenarnya. Misalkan juga orang yang bermasa 45 kilo berjalan dengan orang yang bermasa 70 kilo di jalan yang becek. Anggap ukuran sepatu mereka sama, ukuran kaki mereka sama, mereka sama-sama pakai sepatu yang tanpa hak. Jadi berjalan di tanah yang becek tetapi memiliki massa yang berbeda. Nah, menurut kalian kaki siapa yang terjerembab lebih dalam ke tanah? Jelas adalah kaki orang yang bermasa 70 kg. Kenapa? Jawabannya juga ada di rumus ini. Oke, mari kita kupas dulu rumus ini. Oke, kita kupas sekarang rumus dari tekanan. Tekanan ini dirumuskan P sama dengan F per A. Nah, dari sini, dari rumus ini kita akan bisa melihat bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kita tulis tekanan berbanding lurus dengan gaya. Apa artinya berbanding lurus? Artinya kalau gayanya besar, maka tekanannya juga besar. Kalau gayanya kecil, maka tekanannya juga kecil. Itu artinya berbanding lurus. Nah, kita lihat sekarang, apa hubungannya P dengan A, dengan luas permukaan? Karena luas permukaan di bawah per, maka ini artinya bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan, dengan A. Apa artinya berbanding terbalik? Kalau luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil. Kalau luas permukaannya kecil, maka tekanannya besar. Nah, dari sinilah, dari pengertian inilah, maka kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa saat ibu yang bersepatu hak runcing berjalan dengan orang yang bermasa sama, tetapi dia bersepatu tanpa hak, kakinya ibu terjerembab lebih dalam ke tanah yang becek? Kenapa? Karena ini. Karena pengaruh yang kedua ini. Tekanan berbanding terbalik dengan luas. Semakin besar luas permukaan, maka tekanan semakin kecil. Semakin kecil luas permukaan, maka tekanan akan semakin besar. Jadi, karena sepatu ibu runcing, jelas permukaannya di sini adalah kecil. Luas permukaannya kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan adalah sangat besar. Lain dengan sepatu yang tanpa hak, yang teplek. Luas permukaannya akan lebih besar. Sehingga kalau luas permukaannya besar, maka tekanan yang dihasilkan adalah kecil. Sama dengan pensil yang kalian raut itu. Semakin kalian raut pensil itu dengan runcing, semakin kalian memperkecil luas permukaan pensil itu, sehingga tekanan yang dihasilkan itu akan semakin besar. Oke, sebagai contoh yang berikutnya tadi.
Saat ibu yang bermasa 45 kilo berjalan dengan orang yang bermasa 70 kilo dengan ukuran kaki yang sama dan dengan sepatu yang sama tanpa hat, kaki yang 70 kg itu yang akan terjerembab lebih dalam. Kenapa? Itu dapat dilihat dari ini. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Orang yang bermasa 70 kilo akan memiliki gaya yang lebih besar daripada orang yang bermasa 45 kilo. Kenapa? Karena gaya itu adalah massa dikali percepatan. Semakin besar massa, maka gayanya akan semakin besar. Semakin besar gaya, maka tekanannya akan semakin besar pula karena dia adalah berbanding lurus. Sehingga orang yang bermasa 70 kg dengan orang yang bermasa 45 kg, orang yang bermasa 70 kg akan memiliki gaya yang lebih besar, sehingga tekanan yang dihasilkan pun akan semakin besar. Jadi untuk ingat rumus ini jadinya gampang banget ya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Maka agar kalian tidak banyak tekanan, maka jangan banyak gaya. Satuan dari tekanan yang lain selain Pascal, Pascal itu adalah satuan dalam satuan internasional atau SI, tetapi banyak di soal nanti kalian akan melihat satuannya dalam ATM. ATM itu atmosfer ya, bukan anjungan tunai mandiri loh ya. Oke, 1 ATM itu sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pascal sering disingkat ditulis dengan PA. Kemudian 1 torr sama dengan 1 mm Hg, yaitu 133,322 Pascal. Kemudian 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 besi sama dengan 6895 Pascal. Tolong satuan-satuan yang lain ini bisa kalian ingat karena banyak di soal nanti satuannya tidak dalam bentuk Pascal. Oke, kita lanjutkan pada besaran yang keempat, yaitu tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida diam atau fluida bergerak. Nah, bagaimana rumusnya? Kita turunkan. Misalkan di dalam suatu bak, anggap ibu menggambar ini bak. Baknya anggaplah bak tertutup, ya, yang berisi air. Tinggi air dari dasar itu diumpamakan adalah H. Kemudian luas penampang dari bak ini jelas adalah A. Bagaimana rumus tekanan hidrostatis? Kita turunkan dari rumus tekanan yang tadi. P sama dengan F per A. Kalian sudah ingat banget harusnya dengan rumus ini. Kemudian kita turunkan P sama dengan F. F itu adalah gaya. Gaya itu rumusnya adalah M dikali A, atau kalau memakai percepatan gravitasi berarti M dikali G. Ingat, tidak ada yang bertanya lagi nilai G itu berapa. Di bumi nilai G itu adalah 9,8 atau lebih ditulis dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Oke, F sama dengan M kali G dibagi A. Nah, kita mau menurunkan sekarang massa. Kalian tadi sudah mempelajari bahwa massa jenis adalah massa dibagi volume. Pertama, besaran yang pertama kita pelajari. Sehingga kalau rho sama dengan M per V, maka M-nya sama dengan rho dikali V. Sehingga M di sini kita ganti dengan rho dikali V. Oke, kita turunkan lagi. P sama dengan rho dikali volume dikali G per A. Oke, di sini kita melihat ada volume. Masih ingatkah kalian? Volume itu apa? Volume adalah luas dikali tinggi. Kalau di sini berarti A dikali tingginya itu adalah H. Sehingga volume bisa kita tulis A dikali H. Sehingga volume di sini kita akan ganti dengan A kali H. P sama dengan rho dikali volume kita ganti dengan A dikali H dikali G per A. A dibagi A kita mudahkan. Sehingga dari sini akan menghasilkan rumus P sama dengan rho dikali H dikali G. Atau boleh kita tulis dengan rho dikali G dikali H. Inilah yang kita sebut dengan istilah tekanan hidrostatis. Untuk membedakan dengan tekanan ini, maka ini kita tambahkan dengan H. Tekanan H-nya itu adalah hidrostatis. Sehingga rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan rho GH.
Rumus ini berlaku jika tidak ada tekanan udara luar yang mempengaruhi. Jadi karena ini dianggap tertutup, maka tidak ada tekanan udara luar. Kalau misalnya di dalam bak tersebut, ini misalnya air, ada tekanan udara luar sebesar P0, maka rumus tekanan hidrostatis tinggal kalian tambahkan dengan P0. Rho kali G dikali H ditambah P0. Biasanya besar tekanan udara luar itu adalah 1 atm. Dengan Rho tadi adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. H itu adalah ketinggian, satuannya adalah meter. G percepatan gravitasi bumi, besarnya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. P0 adalah tekanan udara luar, satuannya Pascal. pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya juga Pascal. Besaran yang kelima adalah hukum pokok hidrostatika. Namanya hukum akan ada bunyi. Bagaimana bunyi hukum pokok hidrostatika? Bisa dilihat, semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam sacer yang sejenis akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Tujuan adanya hukum ini adalah untuk mengetahui massa jenis suatu zat. Jadi yang digunakan adalah menggunakan pipa U. Namanya pipa U berarti dia berbentuk seperti U. Kalau kita gambarkan, misalkan di dalam pipa U ini yang terdiri dari dua kaki, misalkan ini kita sebut kaki A yang di kiri, ini disebut dengan kaki B. Di kaki A dimasukkanlah suatu cairan. Kita sebut ini adalah cairan A sampai di titik ini. Oke. Misalkan air misalnya. Ya, kemudian ini adalah kaki A. Di kaki B dimasukkan cairan yang berbeda dari sini. Ini misalkan cairannya itu adalah minyak. Air dengan minyak tidak pernah bersatu, ya kan? Pasti dia berpisah seperti ini. Nah, bagaimana sekarang rumus dari hukum pokok hidrostatika? Nanti kalian akan banyak sekali menemukan soal-soal model seperti ini di soal-soal ujian nasional. Ini pasti keluar biasanya di ujian nasional ya. Misalkan di kaki A tadi dimasukkan cairan, kita misalkan ini adalah air. Kemudian di kaki B dimasukkan cairan yang berbeda, yaitu misalnya adalah minyak. Nah, berapa tinggi air dengan minyak? Untuk mengetahui tinggi air dengan minyak, kita harus menulis dulu mana bidang batas antara kedua benda. Ini garis ini adalah bidang batasnya. Tinggi benda itu diukur dari permukaan terhadap bidang batas. Berarti tinggi A, tinggi sacair A itu adalah dari bidang batas menuju ke permukaan. Ini kita sebut dengan HA. Yang mana disebut dengan tinggi B. Tinggi B juga sama, tinggi B adalah dari bidang batas menuju ke permukaannya. Ini adalah HB. Sekarang kita bawa ke bunyi hukum pokok hidrostatika. Semua titik yang terletak pada satu bidang datar, ini adalah satu bidang datar, akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Oke, kita turunkan sekarang rumus pH tadi gimana? pH tadi rumusnya adalah Rho dikali G kali H. Karena ini adalah cairannya cairan A atau tadi kita umpamakan air, berarti Rho-nya juga adalah Rho A. H-nya juga adalah HA. G-nya apakah GA? Tidak, karena G di bumi itu sama. Sama dengan pH B sekarang. pH B ya Rho kali G kali H juga, tetapi Rho-nya adalah Rho B, H-nya adalah HB. Karena sama-sama ada G, bisa kita mudahkan. Sehingga dari sinilah kita akan menghasilkan rumus Rho A kali HA sama dengan Rho B dikali HB. Inilah persamaan dari hukum pokok hidrostatika. Nanti di soal biasanya akan diketahui salah satu massa jenis benda. Yang ditanya biasanya, misalnya Rho A-nya diketahui, yang ditanya Rho B. Seputaran itu saja. Jadi bisa kalian hafalkan rumus ini. Ini baru antara dua buah sacair. Bisa jadi di soal itu antara 3 atau malah lebih dari sacair. Misalkan banyak soal mungkin bisa kalian temui.
Di dalam kaki 1 misalnya ya, itu dimasukkan zat cair A. Kemudian di kaki yang di berikutnya itu dimasukkan 2 buah zat cair. Misalkan di sini dimasukkan zat cair B. Kemudian di atasnya ada gimana ya bentuknya? Oke, silang aja. Ini dimasukkan zat cair C. Jadi di kaki kanannya itu ada 2 zat cair, di kiri itu ada 1 zat cair, yaitu zat cair A. Bagaimana rumusnya? Tetap sama seperti tadi. Kita selalu berpatokan pada rumus bahwa pH A sama dengan pH di kanan, pH di kiri sama dengan pH di kanan. Berarti di sini pH A sama dengan, karena di kanan ada 2 cairan, berarti zat cair, berarti pH B ditambah pH C. Nanti kalian akan memakai persamaan ini untuk menyelesaikan kalau ada soal model seperti ini. Sebagai contoh soal pertama, hitunglah tekanan balok terhadap lantai jika balok itu memiliki tekanan 12 Newton, kemudian lebar 2 meter, panjang 3 meter, kemudian tinggi 5 meter. Ditanya tekanannya. Oke, kita tulis. Diketahui panjang dari balok itu adalah 3 meter. Lebar dari balok itu adalah 2 meter. Tinggi dari balok itu adalah 5 meter. Kemudian gaya tekannya itu adalah 12 Newton. Ditanya, tentukanlah tekanan balok. Berarti yang ditanya adalah P sama dengan. Tadi kalian sudah mempelajari bahwa tekanan rumusnya adalah F per A. Dari diketahui, kita sudah mengetahui bahwa F-nya sudah ada, tetapi yang belum ada adalah A, luas permukaan. Oke, berarti kita harus mencari A dulu. Bagaimana rumus luas permukaan? Karena ini balok, berarti permukaannya akan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu rumus luas permukaannya adalah panjang dikali lebar. Berarti tinggi ini untuk apa? Tinggi itu cuma sebagai pengecoh, jadi tidak digunakan di soal ini. Jadi sering soal akan seperti itu, ada pengecoh-pengecoh yang tidak perlu sebenarnya, yang tidak perlu kalian gunakan, ya jangan digunakan. Sama seperti membuat kopi, susu, disuruh membuat kopi, tetapi yang disediakan adalah kopi, gula, susu, teh. Apakah semua kamu campur? Tidak, bukan? Jadi kamu akan memilih apa yang kamu perlukan. Sama dengan kasusnya di sini. Jadi tinggi ini tidak kita gunakan, berarti biarkan saja seperti itu. Oke. Panjangnya tadi adalah 3, lebarnya adalah 2. Berarti luas permukaannya itu adalah 6 meter persegi. Langsung bawa ke sini. Berarti P sama dengan 12 dibagi 6. Sama dengan 2 Pascal. Gampang. Sebagai contoh kedua, sebuah titik A berada 2 cm di atas dasar sebuah bak yang berisi alkohol. Diketahui rho alkoholnya 0,8 gram per cm kubik dengan kedalaman 12 cm. Hitunglah pH di titik A. Kemudian yang nomor B, pH di titik B yang berada 3 cm dari dasar bejana. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita perlu gambarkan dulu. Katanya di dalam bejana ini ada 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Tinggi dari bejana ini adalah tinggi air dari permukaan sampai di dasar adalah 12 cm. Nah, tinggi A itu adalah 2 cm di atas dasar sebuah bak. Berarti A ini kalau kita gambarkan dari 2 cm dari dasar bak, berarti ini adalah 2 cm. Oke, kita tulis diketahui. Diketahui rho alkohol sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Atau kita tulis biar lebih gampang menjadikan kilogram nanti, gini aja, gram per centimeter kubik. Kita mau menjadikan dia kilogram per meter kubik. Sebenarnya caranya gampang banget, tinggal kalian kalikan 1000. Tetapi bagaimana kok bisa dikali 1000? Ya, caranya adalah kalau di sini angkanya 0,8 gram per centimeter kubik, berapa kilogram per meter kubik? Kan itu ya. Kalau di sini angkanya 0,8, ya tetap kamu tulis 0,8.
Kalau di sini angkanya 0,5 ya tetap kamu tulis 0,5, sesuaikan dengan angka. Nah, setelah itu dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Dibagi 1000 sama artinya dengan dikali 10 pangkat min 3. Karena per ya, per juga. Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu naiknya 2 kali. Bukan dibagi 100, tetapi karena ada kubik, setiap naik dibagi 1000. Ingat ya, kalau tanpa ml kubik atau persegi, tiap naik dibagi 10. Kalau ada ml persegi atau kuadrat, itu tiap naik dibagi 100. Kalau ada ml persegi, kubik seperti ini, setiap sekali naik itu dibagi 1000. Karena dari senti ke meter itu naiknya 2 kali, berarti dibagi 1 juta. Atau boleh ditulis dengan dikali 10 pangkat min 6. Nah, setelah itu 0,8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 6 kita bawa naik dari pangkat min menjadi pangkat positif, kilogram per meter kubik. 0,8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? Ya 1000. Nah, makanya kalau kalian mau merubah dari gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, tinggal kamu kali 1000. Ya, sehingga ini akan menjadi 800 kg per meter kubik. Itu adalah rho alkohol. Oke, setelah itu kita lihat sekarang yang kita perlukan untuk mencari tekanan hidrostatis adalah tinggi, HA. Oke, kita lihat konsep tinggi. Tinggi itu adalah dari posisi benda menuju ke permukaan zat cair. Bukan dari partikel atau benda itu ke dasar bejana, bukan. Jadi kalau kalian masukkan HA-nya 2 cm, kalian akan salah. Atau malah 12 cm justru akan salah, karena 12 cm ini adalah tinggi totalnya. Jadi tinggi HA yang kita cari adalah dari posisi A menuju ke permukaan, itulah HA-nya. Jadi berapa HA kalau seperti itu? Jelaslah tinggi total dikurangi 2 cm. Sehingga menjadi 12 dikurangi 2 cm. Itu adalah 10 cm. Jadikan meter, berarti naik 2 kali dibagi 100 akan menjadi 0,1 meter. Setelah itu, kita perlu HB untuk menjawab soal nomor B nanti. B katanya ada di posisi 3 cm dari dasar bejana, seperti ini. Berarti berapakah HB-nya? Sama seperti mencari HA tadi. Bukan 3 cm atau bukan 12, tetapi 12 dikurangi 3 cm. Itu adalah 9 cm atau 0,09 meter. Ditanya, untuk nomor A ditanya adalah pH di titik A, berarti pHA. Untuk yang nomor B, pH di titik B, berarti pHB. Oke, jawab. Nomor A, pH di titik A berarti rho A dikali G dikali HA. Rho-nya karena rho-nya adalah alkohol berarti sama 800. G-nya itu adalah 10. HA tadi adalah 0,1. Sehingga ini akan menghasilkan 800 Pascal. Kemudian nomor B, dengan cara yang sama, pHB sama dengan rho B dikali G dikali HB. Karena rho-nya yang sama, alkohol, berarti tetap 800 dikali 10 dikali HB-nya tadi adalah 0,09. Ini hasil perkaliannya adalah 720 Pascal. Jadi ingat rumus pH itu cuma rho kali G kali H. Intinya adalah cuma menentukan tinggi. Ingat, tinggi itu diukur bukan dari dasar sebuah bejana atau bak, tetapi dari benda ke permukaan zat cair. Sebagai contoh soal ketiga, berdasarkan gambar, zat 1, ini zat 1 adalah minyak yang tingginya dari titik A itu adalah 15 cm. Kemudian zat 2 ini berisi cairan yang berisi air yang tingginya dari titik B itu adalah 12 cm.
jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ini sebenarnya adalah tetapan. Jadi kalau di soal kalian memerlukan massa jenis air, kalian sudah hafal bahwa besar dari rho air, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Itu adalah tetapan ya. Kemudian di sini diketahui kebetulan, tentukan massa jenis minyak. Oke, kita tulis. Diketahui. Katanya zat 1 tingginya itu dari titik A itu adalah 15 cm. Boleh kita tulis, ini adalah H1 sebesar 15 cm. Kemudian zat 2 katanya tingginya dari titik B itu adalah 12 cm. H2 itu berarti 12 cm. Kemudian rho air yang merupakan air itu adalah zat cair 2. Zat cair 2 adalah air. Berarti yang diketahui adalah rho 2 1000 kg per meter kubik. Oke, karena di sini ada satuan cm, kemudian di sini ada satuan meter, maka salah satu boleh kalian rubah. Kalau dirasa ini lebih ribet untuk dirubah menjadi meter, ini jangan dirubah, yang kalian rubah adalah ini. Kalau dirasa ini yang lebih ribet untuk dirubah menjadi gram per centimeter kubik, maka ini yang kalian rubah. Jadi terserah kalian. Oke, menurut Ibu lebih baik rho-nya yang kita rubah. Karena kita ketahui bahwa rho air seperti yang Ibu bilang, 1000 kg per meter kubik itu sama artinya dengan 1 gram per centimeter kubik. Kalau gram temennya adalah centimeter kubik. Kalau kilogram temennya adalah meter kubik. Ingat itu ya. Jangan salah pasangan. Ingat, berbahaya kalau salah pasangan ya. Oke. Setelah itu ditanya massa jenis minyak. Berarti karena minyak itu ada di posisi 1, berarti yang ditanya adalah rho 1-nya sama dengan. Oke, kita langsung jawab. Sesuai dengan persamaan dari hukum pokok hidrostatika tadi, kalian sudah menghafalkan bahwa rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Yang ditanya adalah rho 1. Berarti rho 1 sama dengan rho 2 dikali H2 dibagi H1. Tinggal masuk. Rho 2 itu adalah 1 dikali H2-nya itu adalah 12 dibagi H1-nya adalah 15. Berarti rho 1 sama dengan 0,8. Berarti karena kita tadi dalam satuan gram per centimeter kubik, ini juga satuannya gram per centimeter kubik. Kalau diminta dalam kilogram per meter kubik, seperti tadi, tinggal kalian kalikan 1000. Sehingga ya rho 1 sama dengan 800 kg per meter kubik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fluida statis. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silahkan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silahkan subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tahu postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sampai jumpa!